Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Wahyuni, NIM 1713560289, mata kuliah kewirausahaan, nama dosen Julia Meta. Di sini saya akan melanjutkan studi kasus yang kemarin, yaitu yang dimana studi kasus pertamanya adalah membantu mawar mencari peluang usaha, yang kedua membantu mawar dalam membuat plan usahanya, yang ketiga yaitu studi kasusnya adalah membuat kanvas BNC untuk bisnis plan yang sebelumnya. Deskripsikan makna kanvas BNC dengan baik. Buatlah kanvas BNC-nya secara kreatif dan realistis. Kreatif dalam ide dan realistis dalam gagasan, namun harus realistis juga dalam pelaksanaannya. Yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu tentang bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas BNC adalah kerangka kerja yang paling populer untuk mendefinisikan model bisnis startup. Kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk sebuah startup. Kanvas ini dapat digunakan untuk semua jenis startup tanpa terbatas sektor usahanya. Bagi founder atau mentor startup, BMC digunakan untuk menganalisis kekuatan dan kekurangan founder sebuah bisnis. Susunan bisnis model kanvas ini ada 9 tingkat. Yang pertama adalah customer segment, yang kedua adalah customer relationship, yang ketiga value proposition, yang keempat channel, yang kelima revenue stream, yang keenam case activities, yang ketujuh key partner, yang kedelapan resource, dan kesembilan adalah cost structure. Secara fungsinya, kesembilan elemen tersebut dibagi menjadi 3 kategori, yaitu desirability atau elemen yang mendefinisikan keinginan startup atau founder, meliputi customer segment, value proposition, dan customer relationship. Feasibility atau elemen yang mendefinisikan dukungan untuk menghasilkan keinginan tersebut, meliputi channel, key activities, key research, and key partner. Selanjutnya adalah viability atau elemen yang mendefinisikan ketahanan bisnis, meliputi revenue stream dan cost structure. Berikut adalah deskripsi dan panduan secara mudah ke 9 blok yang ada dalam bisnis model kanvas. Yang pertama adalah customer segment. Bagian ini akan menjelaskan siapa saja pelanggan potensial dari produk Anda. Bisa juga berisi profil orang yang memiliki masalah dan akan bisa dipecahkan masalahnya oleh bisnis Anda. Selanjutnya adalah value proposition. Blok ini berisi tentang nilai tambah yang akan membuat bisnis Anda terlihat menarik dan berbeda dari bisnis lainnya. Biasanya berupa solusi atau inovasi yang akan Anda tawarkan yang menjadi keuntungan utama dari sebuah perusahaan Anda. Yang ketiga adalah channel. Channel adalah media yang bisnis Anda gunakan untuk mendeliver solusi yang kamu tawarkan sampai ke konsumen. Channel ini berupa website online ataupun sales person. Yang keempat adalah customer relationship. Jika channel lebih banyak menjangkau orang yang belum tahu produk Anda, maka customer relationship adalah kebalikannya. Kamu harus tahu bagaimana cara bisnis Anda itu bisa harus keep in touch dengan pelanggan. Bentuknya pun sangat beragam, mulai dari newsletter, layanan after sales, dan sejenisnya. Yang kelima adalah revenue stream. Pada kedua blok bagian bawah, cost and revenue, kamu perlu menjabarkan struktur finansial dari perusahaan. Di bagian revenue atau tentu perlu kamu tuliskan adalah produk dan jasa apa yang diberikan yang dapat memberikan pemasukan kepada perusahaan. Yang keenam adalah key activities. Blok ini adalah bagian yang menjelaskan bagaimana kamu bisa menciptakan value proposition perusahaan. Jika bisnis kamu adalah produk based, maka inovasi dan teknologi dalam proses pembuatan produk ini bisa menjadi key activities. Yang ketujuh adalah key research. Sumber daya utama. Key research merupakan kolom yang akan menjelaskan aset strategis perusahaan. Aset ini berupa
berupa bahan baku produk, infrastruktur yang dibutuhkan, dan sebagai macam lainnya. Yang kedelapan adalah key partnership. Tidak ada bisnis yang berjalan dengan sendirinya. Dalam menjalankan sebuah aktivitas bisnis, tentu kita membutuhkan mitra. Disinilah kita memasukkan mitra strategi yang kita miliki dalam konteks bisnis. Mitra bisnis berupa supplier, vendor, agensi, dan sejenisnya. Yang kesembilan adalah cost structure. Pada bagian ini, kita harus menentukan biaya apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aktivitas bisnis. Untuk mempermudah struktur biaya dapat diisi berdasarkan pada kolom key activities, key result, dan channel. Selanjutnya adalah analisis bisnis kerupuk pedas Manado. Yang pertama adalah key partner. Key partnernya di sini adalah penjual bahan baku dari tahu tersebut dan teman-teman yang bisa digunakan sebagai partner dalam menjual ataupun partner sebagai promosi. Yang kedua adalah key activities. Key activitiesnya di sini adalah yang pertama marketing. Marketingnya di sini untuk mencari konsumen yang bisa membuat orang tuh bisa tertarik dengan yang kita perjualbelikan. Selanjutnya adalah produksi. Produksi di sini ya tugasnya adalah membeli bahan-bahan untuk membuat kerupuk. Yang kedua adalah yang membuat adonan. Yang ketiga adalah packing. Yang ketiga adalah value proposition. Di sini keunggulan dari kita menjual produk kerupuk pedas ini adalah peminatnya banyak. Yang kedua harganya terjangkau. Yang ketiga mengandung gizi yang baik untuk tubuh. Yang keempat rasanya yang enak dan gurih. Yang kelima adalah produknya tidak menggunakan bahan pengawet sama sekali. Selanjutnya adalah customer relationship. Customer relationship ini adalah bagaimana kita cara terhubung dengan pelanggan kita tadi kan. Kita bisa menggunakan aplikasi seperti WA, Facebook, IG, dan lain-lain. Selanjutnya adalah customer segment. Customer segment di sini kita bisa menitipkan barang penjualan kita pada pedagang kaki lima, minimarket ataupun toko-toko. Selain kita bisa melakukan penjualan dari tempat kita memproduksinya. Selanjutnya adalah key result. Key result di sini adalah SDM yang kita butuhkan. Contohnya saja yang pertama adalah tukang iris bahan baku, yang kedua tukang goreng, yang ketiga adalah tukang pembuatan bumbu, yang keempat partner relationship dan penjual. Alat-alat yang kita butuhkan di sini yang pertama adalah baskom, yang kedua alat pengiris, yang ketiga penggoreng, yang keempat kompor, yang kelima nampan, dan yang keenam adalah sarbat. Selanjutnya adalah channel. Channel di sini kita bisa melakukan penjualan secara langsung maupun penjualan secara online ataupun penjualan lewat toko-toko atau kios-kios kecil ataupun pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah konstruktor. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah tahu pong, air putih, minyak goreng, bawang putih, bawang merah, garam, penyedap rasa, dan stik pengemasnya tentu saja, dan produk cabenya adalah revenue stream. Di sini kita bisa melihat berapa laba yang kita peroleh dalam penjualan. Cara mencarinya adalah penjualan dikurang dengan biaya produksi. Setelah kita menguranginya, maka di situ kita terlihat apakah kita memperoleh laba atau rugi. Sekian jawaban dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.